Gimana kalau kita minta Haiman yang dongeng buat kita semua dan sahabat di rumah? Kamu setelah masuk ke wilayahku. Oh. Saya dulu kan orangnya introvert ya. Makanya saya harus menekan diri saya sendiri nih. Habis pulang kerja, pulang ke lampu merah. Orang-orang sekitar kita itu di pekerjaan itu menganggap saya gila. Ujiannya luar biasa tapi harus bertahan. Jalanin aja sampai ketemu titiknya. Lepasnya anda ketemu titiknya. Saya Pujiman, lebih dikenal dengan sebutan Kak Iman Puppet Show. Saya seorang seniman bayangan tangan, seniman boneka, seniman ventriloquist atau suara perut, dan storyteller ya atau pendongeng ya. Foto apa, Pak? Ini foto-foto saya waktu kerja dulu bersama teman-teman saya waktu itu. Dulu saya kerja di perusahaan otomotif terbesar di Indonesia ya. Itu sebagai teknisi selama 18 tahun kurang lebih. Dari situ tahun 2014-15 ibu saya sakit. Kan udah sakit sebulan di kampung ya. Itu sampai dioperasi juga di rumah sakit sana daerah. Saya apapun yang harus saya korbankan. Saya minta izin jemput ibu saya yang sakit, itu bakti saya. Nanti kalau sampai ibu saya nggak ada sumbangsinya untuk ngajak ibu saya ke sini, ya pasti penyesalan seumur hidup kan. Habis saya sakit kan dijemput ke sini, sebulan kemudian sampai ibu saya kan meninggal. Ya udah, kerja itu udah nggak nyaman aja di perusahaan karena udah seperti itu kan. Nah dari situ mulai bimbang lah ibaratnya. 6 bulan kemudian saya minta sama Allah, ya Allah kalau saya harus keluar tolong kasih tunjuk kepada saya. Waktu itu adik kan udah lulus di 3 juga ya, sekolah di Bandung. Terus adik saya itu juga mau kerja itu nggak mau kalau dicari kerjaan di sini kayak berat gitu. Akhirnya saya suruh bikin kerajinan apa yang bisa dijual gitu loh. Akhirnya nyari-nyari ide, dapet tuh bikin boneka apa namanya. Salah satunya, iya aku kakak yang salah satunya, aku ikut. Ya udah. Terus dikasih tahu ke saya, Kak ini Mas aku bikin boneka ini nih. Ya udah nanti coba saya promosiin gitu loh. Kabarnya pilih di sore. Alhamdulillah, masih. Alhamdulillah. Pesanannya banyak ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba mana yang udah jadi? Nah, terus bikin fanspage di Facebook ya. Ternyata ada panggilan dari Balai Kartini. Waktu itu ada festival Geek in Toys ya. Panitianya yang di Balai Kartini itu mungkin ngetek kali nyari-nyari orang-orang yang punya usaha yang unik-unik kayak gitu. Salah satunya ke adik saya, terus saya dilemparnya ke saya. Ya udah, karena bukan pendongeng, bukan apa ya, mau nggak mau saya harus masuk dunia itu, harus belajar untuk mendongeng tadi, untuk bercerita, storyteller gitu. Harus belajar ventriloquist itu dengan bawa produknya dari adik saya untuk promosi gitu. Saya dulu kan orangnya introvert ya. Makan di keluarga introvert, di masjid pendiam, di lingkungan sini juga termasuk pendiam juga ya. Ya kalau nggak dijepit nggak ngomong ibaratnya gitu. Nah itu makanya saya harus menekan diri saya sendiri nih. Ya udah ke lampu merah gitu. Habis pulang kerja, pulang ke lampu merah. Bawa boneka, bawa speaker kecil, saya harus bisa mengalahkan diri saya sendiri. Jadi saya harus bisa manggung supaya dapat tadi berbagai kartunya tadi. Nah dari situ seminggu di rumah, semua memikirkan nanti mau usaha atau mau lanjutin kerja. Ya udah oke, saya keluar. Kita keluar dari kapal yang besar lagi, nyemplung ibaratnya dari kapal yang enak-enak, yang udah dapat kesehatan, gaji, semuanya udah terjamin ya. Kita keluar ke alam liar ibaratnya, ke lautan yang dalam. Itulah babak baru kehidupan saya.
Kalau sama istri ya responnya itu ya kurang setuju sih. Lalu saya udah menguruskan keluar. Ya saya cuma mikir anak saya. Karena dan kira saya itu cuma mereka selalu berkata karena saya, ayo jangan stres. Jangan stres, jangan putus asa ya. Kalau nanti ayah stres, putus asa sakit, nggak ada kami gimana? Seakan-akan saya itu masuk di hutan belantara, nggak tahu arah tujuannya kemana, kanan kirinya nggak tahu, cuma ada suara anak saya. Saya harus belajar dan terus harus menemukan itu, nggak ada suara lain. Masyarakat di sekitar sini, di tetangga-tetangga, terus di masjid, di pekerjaan itu menganggap saya gila. Padahal saya itu juga gitu, tapi saya punya keyakinan gini, kita harus terus, walaupun nanti ujiannya luar biasa, tapi harus bertahan. Saya dari awal itu yang workshop dongeng kan ada tuh pasca dongeng itu saya nggak pernah ikut juga. Terus workshop di kelas-kelas ventriloquis saya juga nggak pernah ikut juga. Jadi kita pure saya belajar dari YouTube karena emang kita kan terbentur modal ya. Ya udah kita harus belajar sendiri lewat YouTube. Jadi kerja kerasnya di situ. Dulu itu adik saya bikin burung namanya tukitukan yang paronya panjang. Terus kalau kita lihat di YouTube ya di luar negeri itu harus ada tangan ilusi atau kamu rasa tangannya. Terus saya ngobanin jaket saya robek di itunya, di lengannya, saya tangan palsu saya pasang, burungnya saya taruh di tangan saya gerakin. Iya hidup nih, udah bagus nih, udah PD-nya udah naik nih. Setelah itu supaya dikenal lagi saya harus punya sesuatu yang lain saya tampilkan nih. Akhirnya saya belajar apa tadi? Inshidu. Terus ya kesini dapat undangan. Kayak di Net TV itu juga. Ya udah saya ikutin seperti ada mengalir aja gitu. Sekarang kita lihat performance dari Kak Imam. Kamu telah masuk ke wilayahku. Setelah itu saya dikenal sama teman-teman pendongeng yang lain itu dari situ. Intinya itu gini, kalau kita entertain, kita masuk dunia yang sudah kita hidup sekarang ya, yang berbeda 180 derajat sama yang kemarin ya. Orang audiens kita di depan kita itu senang. Mereka senang, mereka support, mereka itu terhibur. Dan sesuatu yang mereka nggak dapatkan di luar ya, mungkin kayak ventriloquist, terus bayangan tangan tadi, itu tadi. Pada situasi pasti ketemu titiknya, tinggal sabar aja. Jadi kita nggak tahu nanti datangnya dari mana ya rezeki itu, atau jalan itu. Yang penting kita berdoa, berusaha semaksimal mungkin, dan hasilnya tinggal di. Harapan saya itu apa yang saya bisa dinikmatin oleh anak-anak Indonesia ya, warga Indonesia itu ya paling enggak kami bisa mempererat hubungan anak dan orang tua di situ.